Pemirsa Bali TV, di tengah pandemi COVID-19 ini tidak hanya pariwisata yang lesu di perekonomian. Perekonomian lainnya seperti peternakan juga mengalami hal yang sama. Saat ini saya berada di Badung bersama dengan Bapak Iketut Yahya Kurniadi, peternak mandiri, juga Ketua Asosiasi Peternak Pinsar Perhimpunan Perunggasan Indonesia Provinsi Bali. Bapak, Om Swastiastu. Jadi Bapak di tengah pandemi COVID-19 ini perekonomian sangat lesu Pak ya, salah satunya adalah peternakan juga. Bagaimana Pak keadaan peternakan di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, situasi kita di Bali hampir sama dengan teman-teman di Jawa, seluruh Indonesia ya. Ya mungkin Mbak sudah lihat di Jawa seperti bagaimana mereka membagikan ayam kepada masyarakat dengan gratis. Di Bali mungkin sedikit lebih baik, tapi sangat susah juga. Harga kemarin terpuruk sampai 8.000. Saat ini pun terangkat cuma di kisaran 10.000 per kilo. Sementara harga pokok produksi kita itu di Bali sekitar 19.500 rupiah. Saat ini peternak per kilonya itu mengalami kerugian penjualan sekitar 11.500 rupiah. Kalau saya lihat situasi saat ini, teman-teman kerugiannya sudah sangat parah. Saya pribadi sudah 30 tahun bergelut di dunia bisnis ini, baru kali ini. Krismon kemarin tidak separah ini. Jadi situasi ini sangat mendadak, waktunya pendek, kerugiannya sangat besar. Itu kami di peternak mandiri saat ini yang ada di Bali, mulai April kemarin kami sudah tidak check in DOC lagi. Istilahnya kita lihat situasi dulu. Karena kami melihat situasinya nih sangat berbeda dengan Krismon kemarin, karena ini sifatnya global. Apalagi kita Bali ini kan mengandalkan 70% di bidang pariwisata. Ini yang sangat membuat kami harus hati-hati. Justru kalau kami terus bergerak, kerugian kami terus akan tambah dalam, modal kami akan semakin habis. Saat ini rata-rata teman mandiri, kita diam dulu, melihat situasi, duduk tenang untuk berpikir tenang. Itu yang kami lakukan saat ini dulu. Jadi sambil melihat yang jangan sampai kita rugiannya sudah dalam, jangan tambah dalam lagi. Itu sementara kita melihat dulu situasi ekonomi dan bagaimana apa yang dilakukan akan pemerintah. Melihat situasi ini kita lihat dulu. Itu. Pak, kemudian apakah ada kendala di pasokan pangan di pakan untuk ternak ayam ini? Apakah masih ada kendala mungkin di pembayarannya atau seperti apa? Kalau dari sisi pembayaran pasti Pak, karena hampir 50% modal yang kami tebar itu 50% hilang. Praktis ini harga pakan total itu kami tidak bisa bayar. Yang terjadi hampir semua saat ini, seluruh peternak mandiri tidak bisa membayar kewajibannya kepada pabrikan. Karena plafon yang kita miliki, bantuan dari bank juga sudah terkuras habis. Efek rugi ini hampir sekitar 25.000 rupiah per ekor jatuhnya. Itu kerugiannya sangat gila. Kalau kita punya ayam 100.000 saja, itu per bulan panennya dengan kerugian 25.000 per ekor, itu sudah dikit hitung aja, sudah mungkin 2,5 M ya untuk satu peternak. Itu kondisi kami saat ini. Kemudian dari sisi pakan pun, melihat peternak memang sudah tidak bisa bayar pakan, pabrik pun sudah menyetop diri mereka untuk memberikan pakan kepada peternak. Oleh karena itulah kami peternak mandiri lebih baik diam dulu. Kalau kami paksa masuk pun kami tidak mampu beli pakan, dan pabrik pun tidak berani memberi kami pakan. Takutnya utang kami tambah membengkak gitu Pak. Kemudian Pak, di tengah pandemi ini yang harusnya kita juga kan mengurangi ternak ya yang masuk, bahkan sempat akan berhenti dulu gitu. Mungkin ada solusi apa Pak yang bisa dilakukan? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Untuk saat ini beberapa teman sudah mencoba, artinya dulu kita tidak pernah memotong ayam. Dengan situasi sekarang kita rugi banyak, kita justru terbuka untuk melakukan bisnis yang kita lupakan selama ini. Beberapa teman sudah memulai memotong rumahan, walaupun belum profesional. Mereka jual di depan rumahnya. Kalau di pasar sudah nggak mungkin Mbak, karena lapak sudah ada yang punya. Jadi beberapa online, banyak juga teman-teman kami melakukan penjualan ayam, telur secara online.
Itu yang beberapa hal yang kita coba. Sementara saya pribadi saat ini yang saya lakukan adalah bagaimana kita tenang dulu, bagaimana kita memposisikan diri, karyawan yang ada, bagaimana kita mengelola mereka. Ada yang saya ajak ke proyek dulu, perbaikan kandang-kandang yang rusak, sehingga mereka juga mendapat penghasilan. Itu yang kita pikirkan saat ini. Dan beberapa hal yang lain yang kita sedang jajaki itu juga belum berani kami sampaikan. Artinya bagaimana kita ada kegiatan yang positif, tidak banyak keluar rumah, tetapi artinya untuk konsumsi makanan kita sehari-hari masih terjaga. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita dulu, karyawan kita, mereka tenang dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak, mungkin ada harapan kepada pemerintah daerah terutama ya di provinsi tentang di tengah pandemi seperti ini bagaimana ke depannya untuk peternak mandiri ini seperti apa? Harapannya bisa disampaikan. Ya, kami sesungguhnya kan pemerintah adalah orang tua kita kan. Harapan kita kepada pemerintah, bagaimana pemerintah bisa merangkul kita. Memang selama ini sepertinya apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah kita khususnya di Bali dengan keluarnya Pergub nomor 99 tahun 2018 kemarin ya, kami melihat belum ada efek langsung yang kami rasakan dari sisi peternak mandiri. Nah, itu harapan kita ke depan, pemerintah lebih fokus lagi sehingga tidak itu menjadi live service saja. Kami bisa dibantu penjualan produk kami, kemudian persaingan antara peternak mandiri dengan integrator juga bisa dijembatani sehingga integrator ini merasa kuat modal, merasa lebih dari segala-galanya biar tidak menekan kita. Asli orang Bali yang memang kita hidup di Bali, artinya kita juga merangkul saudara-saudara kita dari Bali untuk beternak ayam. Jadi harapan kami pemerintah ikut tetap mendampingi kami, memberi jaminan buat kami bahwa usaha kami layak ke depan untuk membangun negeri ini. Baik Pak Yahya, terima kasih ya informasinya. Sehat selalu Pak. Baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama dengan Pak Yahya, seorang peternak mandiri di Badung. Baik pemirsa, demikian laporan kami dalam berita terkini Bali TV. Saya Dewi Yunairi, sampai jumpa.